Assalamualaikum, halo teman-teman. Mengenai motivasi dari perjalanan saya hingga pensiun, itu sepertinya di PT ini saya akhiri dengan deployment dengan menggunakan PXA yang ada di BIOS ya. Jadi kita bikin directory khusus, ada prosedurnya dari Microsoft, cara implementasinya, dan bisa profilnya beda-beda, misalkan untuk marketing seperti apa, sales seperti apa, untuk HR, finance gitu. Jadi intinya untuk mempercepat deployment itu kita pakai PXA. Hasil kerja saya di Coca-Cola itu sangat dihargai, cuma terutama dari tim lama saya bersama Pak Suyono ini. Pak Suyono orangnya memang semangat belajarnya tinggi, jadi apa yang dikerjakan kita diamati seksama, sehingga dia sukses juga di inbearing dengan timnya. Sebagai informasi, tidak perlu seorang yang hebat dalam karir S1, S2, S3. Maaf nih, secara jujur aja, Pak Suyono adalah seorang yang lulusan SMP tapi mirip Rudy Harnanto, semangat belajarnya tinggi. Jadi mampu menguasai apa yang kita kerjakan. Itulah motivasi bahwa jangan takut selama kita positif. Dengan bekal SMP pun, atau mengejar sekolah dulu seperti Pak Rudy Harnanto sehingga bisa menjadi presiden direktur Amazon Web Service tanpa diduga-duga. Pak Suyono semangatnya lebih cenderung ke teknikal, berbakat ambisius di situ. Juga ada Pak Gunadi. Jadi disitulah setelah selesai proyek ini, saya pun sudah tanda tangan kontrak dengan Coca-Cola yang direkomendasi oleh manajer IT sama satu controller IT. Dua-duanya setuju saya masuk, kecuali pernah orang bule itu tidak suka bicaranya di Australia. Jadi ketemu di kantor CCI di Australia, dan dia tantangan, saya tidak suka sebenarnya sama kamu, saya pilihanku itu ada, tapi atasanmu yang mempertahankan kamu. Saya pokoknya tidak suka, alasan apapun tidak suka, benci sama kamu. Itu aneh itu. Itu bisa juga hal provokasi. Ketika saya di Australia, tiba-tiba mesin komputerisasi infrastruktur down. Punya lacak saya lihat di rak yang nempel di tembok, ada satu yang mati. Nah ini nih kira-kira saya yakin entah provokasi entah apa, tapi si Victor Zaragoza itu lagi pulang mudik ke negaranya Yunani selama 1 bulan. Nah itu saya disuruh substitusi di situ 1 bulan. Alhamdulillah bisa ketika ada kontak. Jarang ada kontak dari luar sih, kecuali pernah tengah malam dari Cina, orang CCI Australia minta mau dial up ke kantor. Step-stepnya saya kasih tahu, alhamdulillah saya bisa menangani. Kemudian mengenai barang itu, saya pinjam obeng aja susah dibuka, keras sekali. Ini harus pakai mesin bor nih. Kebetulan kok ada yang melakukan pengeboran
tengah malam dapat proyek di situ. Nah saya pinjam ini ya buat saya bor, jadi kayak obeng tapi bor, kebuka, alhamdulillah dua-duanya kebuka. Saya minta tipe yang seperti yang rusak itu ke Lisa, atau satu lagi saya lupa, Lisa Richardson. Dikasihlah yang tes bagus, udah saya pasang. Terus yang rusak saya bongkar, saya ambil komponen yang rusak, ternyata fan-nya yang bikin panas karena mati. Enggak, Adam, ini perlu diganti. Oh ya, oke, bagus. Selesailah persoalannya. Saya dapat piagam dari Adam, bintang 1, dikasih uang. Waktu itu saya cukup beliin kamera, tapi kameranya ternyata rusak sampai di Indonesia. Tapi saya bersyukur hal-hal yang membuat terjal itu bisa kita lewati. Ini mungkin kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lainnya yaitu yang paling tragis ketika dapat proyek dari Visionet. Visionet itu ternyata saudaranya multipolar. Multipolar itu holding company. Ada Visionet, ada Matahari, ada Hypermart, ada Food apa gitu, saya lupa. Intinya Visionet itu menyediakan server-server kayak data center gitu, khusus untuk anak perusahaannya. Kalau Matahari dan Hypermart itu anak perusahaan dari Multipolar. Nah, Multipolar bergerak terutama di bidang IT. Contohnya saya pernah ketemu teman itu sama-sama ngerjain project di Komatsu, daerah Cakung. Beliau ahli di bidang virtualisasi server untuk private server network itu. Dia ngerjain, dan dia bilang gak mungkin saya kalau kawin harus begini, gak ada waktu buat istri nantinya. Makanya saya mencari kerjaan di end user yang santai. Ya, pemikiran orang beda-beda ya teman-teman. Yang lainnya, nah project di sini juga saya pakai menggunakan di Komatsu ini, upgrade Windows Server plus upgrade Lotus Note client. Saya lupa versinya, udah cukup lama ya. Alhamdulillah bisa sukses, tapi beratnya minta ampun. Ada beberapa IT yang sangat kritis. Ini kok saya begitu saya update menurut cara Bapak kok nggak bisa, oh salah caranya, terpaksa harus dihapus dan install ulang asal ID Lotus Note-nya ada. Alhamdulillah bisa lolos dari step simulasi hingga closing project. Itu jumlah user 500. Yang terbesar yaitu jumlah user 3.000 itu ada di Visionet. Kembali ke Visionet. Jadi bos
dipanggil oleh Visionet untuk membicarakan masalah kasus yang ada di problem data center Visionet yang disewakan ke Matahari dan Hypermart. Permasalahannya emailnya itu tetap berjalan, cuma masalahnya ID rootnya, top rootnya yang bisa membuat register user baru, domain baru dan lain sebagainya itu bisa. Ini hilang, itu nggak bisa. Dan minta pemikiran bagaimana caranya supaya mengatasi hal ini. Ya diantaranya saya bilang bikin baru, dapat ID baru, coba register lagi. Nanti prosedur ngelempar ke kota-kotanya itu ada manajemennya. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi berkat Pak Hendro Santoso. Dia seseorang yang just smart, yang di samping di Visionet dosen di BINUS. Saya coba perlihatkan bukunya. Ini videonya teman-teman. Berapa buku Pak Hendra, videonya saya rasa ada CD-nya ya, tapi ini buku yang dibuat Pak Hendra. Beliau pakar di bidang PHP development, software development. Ini untuk membangun suatu helpdesk system secara lengkap. Nah, Pak Hendro inilah yang boleh dibilang hackmaker, strategi dan sebagainya. Sekedar saya ingin sampaikan bahwa proyek ini ada 3.000 user di seluruh Indonesia, jadi bukan main-main. Makanya Bu Yunike sampai pulang ke kantor bersama saya, atau besoknya atau lusa, dia bilang, saya baru tahu nih orang ngerjain proyek baru step-stepnya nyontek dari step yang ada di buku dan dipasin ke situ, berhasil. Belum pernah ada yang terjadi seperti ini. Saya sampai benar-benar sport jantung. Ya begitulah, sebab kita sendiri mesin AIX nggak ada, tapi saya pengalaman di Unix, hierarki folder di Unix saya juga udah pernah sedikit banyak membantu. Jadi ada 4 server kelima di Windows 2003. Nah itulah teman-teman, salah satu motivasi jika jalan kita memang Allah tunjukkan rezekinya ada di sini, kita akan didorong ke sana dan diberi kemudahan di situ. Walaupun tidak masuk akal sebenarnya ini bisa terjadi. Demikian teman-teman, termasuk salah satunya juga saya di Fuji itu gateway dari internetnya menggunakan sistem Linux. Saya pun baca saat itu di internet, saya kerjain, alhamdulillah bisa. Padahal kalau versinya beda tipis 30 sama 31 itu ternyata saya pilih 31 nggak akan jalan. Alhamdulillah pas bisa sama versinya yang saya pilih dengan versi dari Linuxnya. Nah itulah yang di IT itu memang berat buat bos-bos mau mensimulasikan sistem yang ada dari harga ratusan juta sampai miliar bahkan. Nah itu semua itu kembali ke masalah rezeki kita. Kita mau berusaha dan Tuhan kasih jalan keluar.
Nah itulah semoga memotivasi teman-teman asal kita mau ngotot mencari sampai ketemu yang kita jadi harus ada kemampuan otodidak sendiri juga, mampu mencari dan menggabung-gabungkan untuk supaya nyambung. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.